Namaku Sophia, berusia 40 tahun. Aku adalah seorang istri dari Anton, dan kami telah bersama selama 18 tahun. Dari pernikahan ini, kami dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rico. Pada usia seperti ini, harapanku sangat besar agar rumah tangga kami tetap harmonis. Namun, semua berubah ketika suamiku, Anton, mulai terjerumus dalam gemerlapnya dunia malam dan hubungan terlarang dengan wanita lain di belakangku. Awalnya, aku hanya merasakan kekecewaan yang mendalam ketika Anton sering pulang larut dengan alasan sibuk bekerja lembur. Namun, lambat laun, kebohongan itu terungkap. Pengeluaran Anton justru semakin besar, dan ia mulai berhutang ke rekan-rekan kerjanya. Kecurigaanku semakin menguat saat Anton kerap bersikap dingin, dan setiap pulang larut malam, ada aroma parfum wanita yang melekat di pakaiannya. Puncaknya, ketika aku bertanya dengan tegas, Anton mengakui bahwa dirinya memiliki wanita simpanan. Amarah dan kesedihanku meledak. Namun semakin aku mencoba menyadarkannya, semakin dia menolak. Bahkan, Anton mengusirku dari rumah kami yang telah menjadi saksi bisu perjalanan cinta kami selama belasan tahun. Hatiku benar-benar hancur, terasa seperti diiris sembilu. Aku juga merasa sangat malu di hadapan tetangga kami, terutama karena Rico, anakku, sudah mulai kuliah. Akhirnya, dengan berat hati, aku pergi dari rumah. Aku merasa tak ada lagi yang bisa kutinggali di sana, sebab kedamaian dan kasih sayang suami sudah tak bisa kudapatkan lagi. Dalam kebingungan dan rasa putus asa, aku memutuskan untuk pergi ke kota tempat Rico kuliah. Aku ingin menenangkan hati bersama anakku yang sudah lama tak kutemui. Rico sangat gembira menyambut kedatanganku, karena sudah setahun lebih kami tak bersua. Ia tak tahu tentang masalahku dengan ayahnya. Kepada Rico, aku hanya berkata bahwa aku sedang mengambil cuti 2 minggu dari pekerjaan, agar aku bisa menjenguknya di kota ini. Aku tak menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Selama berada di kota ini, aku tinggal bersama Rico, anakku, di kamar kosnya yang tak jauh dari kampus tempat ia menimba ilmu. Kos-kosan itu penuh dengan mahasiswa, dan Rico memiliki 3 teman dekat di sana. Meski mereka tinggal di kamar berbeda, mereka tampak senang menyambut kedatanganku. Selama tinggal di sana, aku memperlakukan mereka seperti anak-anakku sendiri, membuatkan sarapan dan menyiapkan makan malam. Aku merasa kehadiran mereka membawa kebahagiaan tersendiri, dan lambat laun mereka kuanggap seperti anakku juga. Tapi ternyata, dari kedekatan itu, timbul hal-hal tak terduga yang membawa hubungan kami ke arah yang tak pernah kubayangkan. Salah satunya melibatkan Dito, seorang kakak tingkat Rico. Saat itu malam minggu, dan Rico bersama 2 temannya, Erlan dan Ricky, merencanakan pendakian gunung. Dito tidak ikut karena hobinya berbeda, dan ia sibuk dengan skripsinya. Rico pun menitipkanku kepada Dito, mengingat malam itu kos-kosan akan sepi karena para penghuni memiliki acara masing-masing. Ketika Rico dan teman-temannya berangkat, Dito tetap di kos dan naik ke kamar Rico yang terletak di lantai 2. Kebetulan aku baru selesai memasak, dan ingin menikmati makan malam bersama Dito. Kami makan dan berbincang santai, hingga tiba-tiba Dito melihat botol minuman terbungkus di atas meja. Dia mengira Rico lupa membawa minuman itu untuk mendaki, mengingat dinginnya suhu di gunung yang biasanya membuat mereka membawa minuman penghangat. Dito bertanya, "Wah, gimana nih tante? Rico dan teman-temannya pasti sudah jauh, dan saya juga nggak mungkin menyusul mereka hanya untuk membawa minuman ini." Aku menjawab, "Gak apa-apa, mungkin mereka bisa beli di sana." Namun, ada sesuatu yang terasa aneh malam itu, terutama dengan minuman tersebut. Namun, beberapa menit kemudian, aku merasa ada kehangatan dan kebahagiaan yang muncul setelah mencicipi minuman itu. Sambil bercakap tentang rencana skripsi Dito, aku mulai terbuka menceritakan masalah yang kuhadapi dalam kehidupanku, sebuah rahasia yang belum pernah kubagi dengan Rico, anakku. Dito menunjukkan empati yang mendalam, terlihat tersentuh oleh kisahku, terutama tentang keretakan rumah tanggaku dengan Anton, ayah Rico. Dito berkata dengan penuh perhatian, "Tante, jangan larut dalam kesedihan, ya. Takutnya malah nanti membuat tante mengambil jalan yang merugikan diri sendiri." Meski baru berusia sekitar 23 tahun, Dito memiliki sikap yang sangat dewasa, dan aku merasakan sebuah nasihat tulus dari seorang pemuda yang usianya tak jauh berbeda dengan anakku sendiri. Dito juga menceritakan bahwa dia berasal dari keluarga yang tidak utuh. Berbeda dengan keadaanku, ibunya meninggalkannya sejak kecil karena tergoda oleh pria lain. Sejak itu, ia hanya diasuh oleh neneknya di kampung halaman, dan selalu merindukan sosok ibu di hidupnya. Mendengar kisah Dito, aku merasa terharu dan penuh empati. Aku bahkan berpikir,
Masalahku seolah tidak seberat yang dialami Dito. Ya sudah, Dito, kataku lembut. Mulai malam ini, anggap saja tante sebagai ibumu, ya. Dito tampak terharu dan mendekapku dengan penuh kasih sayang. Makasih, tante. Dito senang sekali kalau tante mau menjadi mama buat Dito, bisiknya sambil semakin erat memelukku. Aku pun membalas pelukan itu, merasakan kehangatan yang penuh arti. Namun, rasanya, nalar sehatku seperti tidak berjalan di jalur yang tepat malam itu. Pelukan Dito mulai membawa hubungan kami ke arah yang lebih dalam. Dia membimbingku pindah ke pembaringan dengan tenang, mengatakan bahwa ia hanya ingin ngobrol sambil berbaring karena sudah mulai mengantuk dan lelah duduk di kursi yang tidak bersandar. Dito menyampaikan betapa ia selalu merindukan sosok ibu dalam hidupnya, karena sejak kecil ia tak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Pada saat itu, aku merasa sangat tergerak, dan berkata padanya bahwa aku akan mencintai dan menyayanginya layaknya aku menyayangi Riko, anak kandungku sendiri. Tiba-tiba, teleponku berdering. Ternyata Riko menelepon, memberitahukan bahwa ia, Erlan, dan Ricky sudah tiba di jalur pendakian. Mereka berencana menginap dan akan mulai mendaki pada dini hari. Mama, nggak apa-apa kan kalau aku tinggal sendirian? Kalau butuh sesuatu, minta bantuan Bang Dito aja, ya, ujarnya. Riko memang sangat perhatian padaku, tak seperti ayahnya yang sering bersikap cuek. Aku hanya bisa tersenyum sambil berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Iya, Riko. Kamu hati-hati mendakinya, ya, bersama Erlan dan Ricky. Mama di sini sudah ditemani Bang Dito, jadi Mama aman. Sekarang Mama mau istirahat dulu, kataku, mengakhiri telepon sambil mengingatkan Riko agar selalu berhati-hati di pendakiannya. Setelah berbicara dengan Riko, Dito mulai menunjukkan sikap yang manja padaku, sebuah sikap yang awalnya membuatku sedikit risih, karena bagaimanapun, Dito bukanlah anak kandungku. Namun, aku membiarkan sikapnya, berusaha memahami perasaannya yang selama ini merindukan sosok ibu. Aku ingin mengobati kerinduannya dan mencoba membalas kasih sayangnya dengan penuh perhatian. Kami berbincang panjang sambil menikmati minuman, hingga tanpa sadar batasan-batasan yang ada di antara kami mulai memudar. Saat Dito mulai menunjukkan kasih sayang yang lebih dalam, aku sempat menahannya. Dito, jangan, ya, kita istirahat saja. Oke, tante ini kan mama kamu, ucapku lembut, mencoba mengingatkan. Namun, Dito seolah tak menghiraukan nasihatku. Dia membisikkan, Dito sayang sama mama. Dito nggak rela kalau hati mama terus disakiti sama papa. Dito ingin membahagiakan mama malam ini. Dalam hati, aku tahu dia sangat marah dengan Anton, suamiku, yang telah menyakiti hatiku dengan pengkhianatannya. Malam itu, Dito membawaku ke dalam perjalanan emosi yang dalam. Aku terlelap di sampingnya, dan saat pagi tiba, kami berada di bawah selimut yang sama. Jantungku berdebar, dan pikiranku berkecamuk. Aku mencoba mengingat apa yang terjadi semalam, namun semuanya masih samar. Aku membangunkan Dito dan mengingatkannya bahwa ia harus segera bersiap untuk kuliah. Terima kasih, Mama, sudah membangunkan Dito. Dito berangkat kuliah dulu ya, Mama baik-baik di kos-kosan, katanya sambil tersenyum hangat. Dia tampak rapi, siap untuk hari barunya, dan bahkan sempat sarapan roti yang kubuat untuknya. Dito, hati-hati di jalan, ya. Belajar yang rajin supaya Mama bisa bangga. Balasku, tak lupa membalas ciuman tangannya dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sejak saat itu, hubungan kami menjadi lebih akrab. Namun aku tetap meminta Dito untuk menjaga apa yang terjadi di antara kami sebagai rahasia dari Riko, anak kandungku. Aku khawatir jika Riko mengetahui, dia akan kecewa dan merasa tidak nyaman. Selama Riko bersama Erlan dan Ricky mendaki gunung, aku ditemani oleh Dito di kosan. Dito dengan senang hati menemaniku, bahkan mengajakku berkeliling kota menggunakan sepeda motornya. Sikapnya yang humoris dan ceria selalu berhasil menghibur hatiku yang merana karena masalah rumah tangga dengan Anton, suamiku. Hingga aku benar-benar hilaf dan terlena, melupakan statusku sebagai seorang istri yang sah dari Anton. Meskipun suamiku itu telah mengusirku dari rumah kami dan memilih untuk hidup bersama wanita simpanannya. Riko, anakku, tidak pernah mengetahui tentang hubungan yang terjalin antara aku dan Dito, sahabatnya. Riko hanya tahu bahwa aku sudah menganggap Dito seperti anak sendiri, dan Dito pun menganggapku sebagai ibu kandungnya. Aku merasa tersakiti oleh Anton, suamiku, namun di sisi lain, aku juga hilaf sebagai seorang istri yang seharusnya menjaga kehormatan pernikahan kami. Kisah ini aku ceritakan untuk sekadar berbagi pengalaman.